Halo semuanya, pensiun di luar negeri. Wah, kedengarannya kayak mimpi yang benar-benar sempurna kan? Tapi coba bayangin, gimana kalau tiket menuju surga masa tua itu tiba-tiba hangus cuma gara-gara selembar kertas? Nah, di penjelasan kita kali ini, kita bakal bedah tuntas topik yang krusial banget, proses apostil dokumen. Sesi ini dirancang khusus supaya perjalanan menuju masa pensiun internasional kalian bebas dari hambatan birokrasi yang bikin pusing. Coba deh kalian bayangin situasi ini. Tabungan udah lebih dari cukup, rumah impian di negara tujuan juga udah di depan mata, tiba-tiba aplikasi visa ditolak. Pasti kalian langsung mikir, finansial siap, mengapa visa ditolak? Bikin frustrasi banget kan? Jujur aja nih, punya dana besar itu nggak ada artinya kalau visa kalian ditolak gara-gara satu kesalahan sepele di dokumen. Otoritas imigrasi asing itu super ketat dan nggak kenal kompromi soal legalitas. Makanya persiapan dokumen itu sama vitalnya dengan persiapan finansial kalian. Oke, biar gampang, ini panduan ringkas kita hari ini. Pertama, pengantar apostil visa pensiun. Kedua, bedanya apostil dengan legalisasi kedutaan. Ketiga, daftar dokumen wajib pensiun. Keempat, urutan terjemahan dan apostil. Dan terakhir, gimana menghindari kesalahan dokumen fatal. Kita mulai dari bagian pertama, pengantar apostil visa pensiun dan memahami syarat utama dari negara tujuan. Jadi apa sih apostil itu? Gampangnya, ini tuh stempel pengesahan resmi. Kalian bisa anggap ini semacam paspor khusus buat dokumen kalian. Tanpa stempel sakti ini, akta atau surat resmi dari Indonesia cuma bakal dianggap kertas biasa sama imigrasi di luar negeri sana. Nah, stempel inilah yang jadi bukti mutlak kalau dokumen lokal kita itu sah secara hukum di negara-negara yang ikut Konvensi Den Haag 1961. Ini benar-benar kunci pembuka gerbang hukum kalian loh. Lanjut ke bagian kedua, apostil versus legalisasi kedutaan. Dan kita lihat perbedaan jalur birokrasinya. Bedanya, dua sistem ini benar-benar kerasa banget. Apostil itu sistem modern yang super efisien, karena cuma butuh satu langkah aja, praktis banget. Tapi ingat, ini cuma berlaku kalau negara tujuan kalian ikut konvensi Den Haag ya. Terus gimana kalau enggak? Ya, kalian harus pakai legalisasi biasa. Dan, waduh, ini rantainya panjang banget. Kalian harus jalan dari Kemenkumham, terus ke Kemenlu, baru terakhir ke kedutaan negara tujuan. Kebayangkan berapa banyak waktu dan biaya yang bisa dihemat kalau pakai apostil? Jadi langkah mutlak pertama kalian, cek dulu negara tujuannya nerima apostil atau masih legalisasi bertingkat. Masuk ke bagian ketiga, daftar dokumen wajib pensiun. Yuk kita cek inventaris persyaratannya. Nah, ini dia dokumen inti yang harus kalian kumpulin. Pihak imigrasi sana kan harus ngecek identitas, status hukum, rekam jejak, sampai kondisi uang kalian. Jadi kalian wajib banget nyiapin akta kelahiran, akta nikah atau cerai, SKCK untuk bukti kalian bebas kriminal, surat keterangan pensiun, dan pastinya bukti kemampuan finansial. Kelima dokumen ini itu benar-benar fondasi utama buat aplikasi visa kalian, dan semuanya wajib melalui proses apostil. Tapi eits, tunggu dulu. Ada syarat mutlak yang nggak bisa ditawar-tawar sama sekali. Mau dokumen kalian umurnya udah puluhan tahun kek, atau berupa e-dokumen versi digital paling baru, fisiknya wajib utuh. Harus kebaca dengan sangat jelas, dan tanda tangan pejabatnya wajib terdaftar sah. Kalau akta kalian ada yang sobek, luntur, atau laminasinya ngelupas, jangan nekat diajuin deh. Kalian mending cari salinan resminya dulu. Buat dokumen digital juga sama. Kalau tanda tangannya belum terdaftar, kalian wajib cetak dan sahkan ulang. Sekarang kita masuk ke bagian keempat yang krusial banget nih, urutan terjemahan dan apostil, biar alur kerja kalian nggak berantakan. Karena sebagian besar negara tujuan nggak pakai bahasa Indonesia, dokumen kita jelas nggak bisa langsung diapostilin gitu aja ya. Secara umum alurnya tuh begini. Langkah pertama, dokumen kalian wajib diterjemahin dulu pakai jasa penerjemah tersumpah atau sworn translator. Nah, langkah kedua, barulah hasil terjemahan itu diajukan buat proses apostile. Urutan ini penting banget diikutin, soalnya otoritas luar negeri di sana butuh baca dan paham isi dokumen yang legalitasnya udah diakui. Tapi, nah ini dia rahasianya. Kadang ada pengecualian khusus yang jarang banget orang tahu. Beberapa negara malah punya aturan yang benar-benar kebalik. Mereka mewajibkan dokumen asli bahasa Indonesia kalian diapostil duluan. Baru setelah itu dokumen yang udah berstempel apostil diterjemahin sama penerjemah tersumpah. Jadi ini pro tip buat kalian, selalu verifikasi langsung ke kedutaan negara tujuan soal urutan spesifiknya. Jangan pakai ilmu tebak-tebakan ya. Terus, kenapa sih urutan ini penting banget buat dihafal? Karena ini tuh peringatan fatal. Kalau kalian salah urutan, misalnya nih, dokumen asli yang diapostil padahal negaranya minta yang terjemahan, kalian nggak bisa cuma sekedar revisi. Nggak bisa, kalian harus mulai seluruh prosesnya dari nol lagi. Kebayangkan, buang-buang waktu, nambah biaya, dan yang paling parah, jadwal keberangkatan kalian bisa mundur total. Jadi, tolong banget rencanain alur kerja ini matang-matang.
Bagian kelima, alias bagian terakhir, menghindari kesalahan dokumen fatal demi mencegah penolakan visa kalian. Ini nih, 5 jebakan Batman yang paling sering bikin aplikasi visa pensiun ditolak. Pertama, nama di paspor dan akta beda. Kedua, pakai terjemahan yang nggak tersumpah. Ketiga, salah urutan proses, kayak yang baru aja kita bahas. Keempat, nekat ngirim dokumen yang rusak atau sobek. Dan kelima, ternyata negara tujuannya menolak sistem apostille. Kalian harus gerak cepat buat hindari jebakan ini. Sangat masuk akal kok kalau kalian mau pakai jasa profesional aja, kayak Indonesia Translator yang jadi sumber penjelasan kita ini. Mereka nyediain penerjemah tersumpah dan jasa apostille internasional secara langsung buat mastiin dokumen kalian aman di lebih dari 120 negara. Pada akhirnya, ngerencanain masa pensiun di luar negeri itu kan soal nyari ketenangan pikiran di hari tua ya. Jadi sambil ngebayangin kalian lagi nyantai di rumah baru nanti, coba deh tanya ke diri sendiri satu hal ini. Sudahkah dokumen Anda siap untuk babak baru kehidupan Anda? Jangan sampai deh transisi luar biasa yang udah kalian impikan seumur hidup malah mandek cuma gara-gara selembar kertas. Cek lagi dokumennya, ikutin prosedur yang benar, dan pastikan semuanya sempurna. Terima kasih udah dengerin penjelasan ini, dan semoga persiapan masa pensiun kalian berjalan super lancar.